Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Apa kabar anak soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak soleh-solehah masih semangat belajar dari rumah? Iya, semangat. Hari apa sekarang? Hari Selasa. Kemarin tanggal 20. Sekarang hari ini hari Selasa tanggal 21. Bulannya bulan apa? Pintar sekali, bulan September tahunnya 2021. Belajar dari rumah KBTK Islam Amar Ma'ruf. Baik anak soleh-solehah, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Sikap berdoa beginilah caranya. Doa sebelum belajar membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sebelum belajar, membaca. Doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kefahaman. Doa kedua orang tua, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Doa kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Zikir pagi hari, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikan nusur. Doa amalan yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa perlindungan langit dan bumi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Tetap semangat anak soleh-solehah. Siapa yang hari ini sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah anak soleh-solehah sudah siap untuk belajar. Kita mau ngulang kembali, murojaah kembali surat An-Nasr. Ada yang sudah hafal? Alhamdulillah. Untuk yang belum hafal, tetap belajar kembali, kemudian diulang-ulang kembali. Nanti anak-anak soleh-soleh semuanya akan hafal. Oke, kita mulai sama-sama ya. Membaca surat An-Nasr, sikap mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Idza
jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Siapa yang mau belajar? Baik anak soleh-soleh ya. Siapa yang tahu tema kita apa? Pintar sekali, tema kita tentang kebutuhan. Subtemanya makanan dan minuman. Subtemanya mengenal label makanan halal. Kemarin Bunda Usul sudah memutarkan video untuk membedakan makanan halal dan haram. Hari ini kita akan membahas tentang label pada makanan. Teman soleh-soleha pasti di rumah menemukan makanan atau minuman yang ada di rumah, dan dalam kemasan makanan tersebut terdapat kandungan berbagai macam pembuatan yang ada di dalam kemasan tersebut. Nah, berikut ada label pangan yang tercantum pada kemasan. Kita baca sama-sama anak soleh-soleha ya. Baca label pangan pada kemasan. Nah, yang pertama, teman-teman Bunda perhatikan ketika melihat kemasan makanan atau minuman, ada pesan kesehatannya tidak? Misalkan seperti ini. Misalkan konsumsi gulanya kurang dari 54 gram. Nah, itu berarti sudah ditakar, tidak banyak ya sayang ya. Harus 54 gram. Nah, ini gambar tersebut menjelaskan kemasan tersebut mencantumkan pesan kesehatan. Kemudian yang kedua, tanggal kadaluarsa. Makanan atau minuman baik digunakan sebelum tanggal yang tercantum. Nah, biasanya terdapat pada makanan atau minuman ada tanggal-tanggal expired. Nah, ini tanggal produksi itu tanggal pembuatannya. Tanggal pembuatannya tanggal 21 bulan 4 atau bulan April tahun 2007. Expirednya masa kadaluarsa dan sudah tidak boleh dimakan atau sudah tidak layak untuk dikonsumsi, yaitu pada tanggal 22 bulan 3 atau bulan Maret tahun 2006 ya, seperti itu. Teman-teman soleh-soleh harus teliti sebelum mengambil atau membeli produk makanan atau minuman. Dilihat, baca labelnya, tanggal kadaluarsanya masih lama atau tidak, atau masih layak dimakan atau tidak nih kandungan makanan atau minum tersebut. Kemudian yang ketiga, nama produk. Menyatakan jenis produk makanan, seperti misalkan ini NKRI mie, nah atau makanan yang lain atau minuman yang lain seperti biskuit, nah seperti minuman atau susu-susu yang lain, ada yang ultra atau ada dari yang bendera, kemudian biskuitnya ada yang dari nabati atau dari nisin atau dari kongguan, itu namanya nama produknya ini jelas, ada terlihat dan tercantum produk makanannya. Kemudian yang keempat, komposisi. Bahan yang digunakannya itu jelas tertera, ada bahan apa saja yang terkandung di dalam makanan atau minuman. Kemudian yang kelima, informasi nilai gizi. Menggambarkan nilai gizi yang terkandung di dalam makanan atau minuman. Kemudian kita sebagai muslim dan muslimat harus memperhatikan keterangan halal. Ketika kita membeli produk makanan atau ketika kita membeli makanan atau minuman, perhatikan logo ini.
logo halal. Keterangan halal terdapat logo halal resmi yang dikeluarkan dari MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang ketujuh itu izin edar dikeluarkan oleh BPOM, Badan Pengawasan Makanan dan Minuman, ya, Badan POM. Kemudian berat isi. Nah, berat isi juga menggambarkan berat atau bersih produk. Di sini semuanya teman soleh-soleha Bunda Guru harus memperhatikan yang 8 yang tertera pada makanan atau minuman yang kita beli, ya. Nah, soleh-soleha berarti sebelum membeli makanan atau minuman harus diperhatikan terlebih dahulu. Karena teman soleh-soleha sudah mengerti nih, oh iya Mama, ketika kita membeli makanan atau minuman, kita harus perhatikan nih, ada label makanan yang akan kita baca, kandungan, tanggal kadaluarsa, nama produk, pembuatannya, kandungan gizinya, ada izin edarnya, seperti itu anak soleh-soleha. Ini contoh label makanan pada makanan dan minuman. Nah, seperti pada minuman ini nih, teman-teman soleha, teman soleh dan soleha. Nah, ini isi 1000. Sini ada kandungan. Apakah ini bisa diminum untuk teman-teman bunda yang kecil nih, yang usianya masih di bawah 12 tahun? Sebaiknya tidak boleh ya sayang ya. Ini minuman untuk orang dewasa. Kemudian ini pun contoh label makanan. Nah, di sini tertera nih kalorinya, terus kolesterolnya, sodiumnya, fibernya, sugarnya. Nah, ini pemanis buatannya. Nah, seperti juga pada biskuit. Nah, biskuit honey apa ya? Siapa tahu? Rasa madu. Nah, di sini pun tertera nilai contoh ada label makanan yang tertera pada kemasan makanan tersebut. Baik, anak soleh-soleha, kegiatan main hari ini yaitu ada 3 ya anak soleh-soleha. Yang pertama yaitu menyebutkan 4 label pangan pada kemasan. Nah, untuk kelompok A, untuk kelompok playgroup atau kelompok bermain dan kelompok A, kegiatan tersebut divideokan menyebutkan 4 yang tadi tuh. Tadi semuanya ada berapa? Ada 8 ya, membaca label pada pangan makanan, pada kemasan makanan. Tadi ada 8 teman bunda soleh-soleha yang kelompok playgroup atau kelompok bermain, KB kelompok bermain dan kelompok A menyebutkan 4. Kemudian untuk kelompok B-nya menyebutkan 8 label pangan pada kemasan makanan melalui kegiatan tersebut melalui video. Kemudian kegiatan yang kedua menuliskan jumlah batang kangkung atau singkong yang digunakan pada pembuatan meronce ini. Nanti dituliskan, nanti kegiatan yang selanjutnya kita akan meronce. Kita hitung tuh, kita memerlukan jika kita menggunakan gelang, kita menggunakan potongan daunnya, batang singkong atau batang kangkungnya itu berapa. Nah, itu cukup dituliskan saja, kemudian difotokan. Nah, untuk kegiatan yang ketiga, kita akan meronce. Teman bunda soleh-soleha di rumah, tentunya teman bunda yang soleh-soleha tidak asing ya dengan sayur-sayuran yang ada di sekitar rumah kita. Nah, jika tidak ada, mungkin teman-teman bunda soleh-soleha ada yang membelinya, atau jika tidak ingin untuk keluar, boleh teman-teman bunda soleh-soleha menggunakan sedotan. Nah, kita akan meronce dengan batang kangkung, meronce gelang dengan batang kangkung. Peralatannya yaitu, atau teman bunda soleh-soleha bisa menggunakan batang singkong juga bisa, itu yang keras. Jadi bisa dibentuk menjadi roncean sehingga membentuk gelang atau kalung.
Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Asr. Membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Doa keluar kelas. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bunda Ida mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha, pesan Bunda Guru, jangan lupa tetap jaga kesehatan, kemudian tetap memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menghindari kerumunan atau menghindari keluar rumah jika tidak penting. Baik, anak soleh-soleha, semangat!